Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya tidak terlalu membahas tentang spiritual, ya, tapi membahas tentang sharing saya dari sebuah inspirasi yang baru saja saya temukan, yang baru saja diberikan oleh semesta, dan ini diberikan ketika saya berada di kelas 6 minggu itu. Ya, jadi uniknya di kelas 6 minggu itu kita semua, baik peserta maupun mentornya, semua sama-sama mendapatkan hadiah karena kita mengakses satu sumber yang sama. Ya, dan dalam video ini saya sharingkan kepada teman-teman semua yang mungkin belum mengikuti kelas 6 minggu kemarin. Ya, ini adalah satu pemikiran atau suatu inspirasi yang selama ini saya cari terus, dan akhirnya baru ketemu pas momennya ketika berada di dalam kelas itu. Ya, ketika sama-sama mengerjakan tugas-tugasnya bersama-sama. Ya, karena di kelas itu kita semua saling terlibat, ya, komunikasi satu sama lain karena kita membentuk komunitas, membentuk satu feel bersama, sehingga semuanya terjadi win-win di dalamnya. Dan itu saya suka sekali dengan komunitas seperti itu, ya. Dan di video kali ini sekali lagi saya men-sharingkan, mungkin sharing ini tidak sesuai dengan pekerjaan Anda, tapi pahamilah maknanya, ya, maknanya. Intinya setiap orang akan mendapatkan hadiahnya masing-masing, versi masing-masing, dan ini adalah hadiah yang didapatkan khusus buat saya, yang mungkin juga berguna bagi teman-teman semuanya. Oke? Nah, begini ceritanya. Sebenarnya gini, kalau Anda lihat ini gambar namanya pedagang, ya. Kalau Anda lihat pedagang, maka akan muncul gambar orang yang seperti berjualan, ya. Anda lihat ini orang seperti ini, orang berjualan di pasar, ya. Mereka jual macam-macam barangnya. Nah, kebetulan papa saya juga adalah seorang pedagang, ya. Dan kita sebut sebagai pedagang itu simpelnya, kalau kita berbicara secara ekonomi, ya, simpelnya seorang pedagang itu sebenarnya siklusnya simpel, yaitu apa? Kita kulak barang dengan harga bagus, dengan harga lebih murah, lalu kemudian kita jual itu di harga pasar. Ya, dan kemudian kita pakai uang itu untuk kulak barang lagi, dan terus kita lakukan seperti itu, maka ini akan menghasilkan uang, ini akan menghasilkan uang, satu kali siklus akan menghasilkan uang, paham ya? Kenapa bisa menghasilkan uang? Karena kulaknya lebih murah daripada harga pasar. Jadi kalau misalkan harga pasarnya itu Rp1.000, karena kita kulak dengan distributor, maka kita bisa kulak dengan harga misalkan 900 misalkan. Ya, dari sini ada selisih. Di sini ada selisih, ya, di mana selisih Rp100 itu, rupiah nih kita ngomong, ya. Selisih Rp100 itu akan kita anggap sebagai keuntungan. Ya, jadi kalau kita kulak 900, kita jual 1000, kita dapat keuntungan, lalu kita pakai lagi buat kulak, uangnya dipakai buat kulak, jual lagi, kulak lagi, jual lagi, maka setiap kali satu siklus kita akan menghasilkan duit. Ya, jadi tidak heran kalau Anda sekarang bingung untuk cari uang. Ya, paling gampang adalah dengan cara berdagang. Selama ekonomi normal, perhatikan kalimat saya. Selama ekonomi normal artinya Anda bisa memutar siklus ini. Ini kan siklusnya seperti ini kan. Anda bisa memutar siklus ini, maka toko Anda akan menjadi semakin banyak barangnya, dan Anda menjadi semakin makmur. Ya, inilah sebenarnya rahasia tips rahasia atau pembedahan siklusnya seperti ini. Ya, kenapa orang kok mau berjualan? Kenapa orang mau jadi pedagang? Memang akan menjadi problem kalau misalkan ada gangguan di dalam siklus ini. Misalkan terjadi krisis ekonomi, misalkan kemudian ada jadi barang yang hilang, pegawainya korupsi dan segala macam. Itu kita nggak bicarakan itu, tapi kita bicarakan satu siklusnya seperti ini. Ya, saya yakin teman-teman di sini juga ada yang jadi pedagang, dan saya yakin pasti pola pikirnya pun juga akan jadi seperti ini, dan ini berlangsung secara otomatis, ya, dan secara tidak sadar Anda melihat, kok barang di toko saya tambah banyak ya. Ya, jadi karena pasti kalau pedagang itu selalu uangnya dalam bentuk barang, dikulak. Jadi rahasia suksesnya adalah Anda harus cari kulak dengan harga barang yang bagus. Anda cari distributor yang bisa jual dengan harga barang yang bagus. Kalau Anda bisa kulak 800, lebih bagus lagi. Sehingga ada gap, ada selisih antara harga di pasar dengan harga Anda kulak. Paham maksudnya ya? Itu namanya pedagang. Ya, jadi kalau namanya pedagang, nggak bisa kulak dengan harga sekarang lalu berharap harganya naik, nggak bisa. Itu namanya investor. Ya, itu namanya investor. Jadi kalau sekarang harganya 1000 lalu Anda simpen
ya, supaya bisa naik nantinya, itu namanya investor. Gak ada investor membeli dengan harga lebih murah, gak ada. Ya, nah sekarang mari kita lihat sekarang ada bahasa Inggrisnya pedagang itu adalah trader. Ya, kalau ada dikatakan apa kerjaannya sekarang trader saham, ya jual beli saham. Nah maka bisa dipastikan ini agak rancu. Kenapa? Karena seorang pedagang itu seharusnya membeli barang dengan harga yang lebih murah. Ya, teoritis seperti itu, siklusnya seorang pedagang seperti itu. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan oleh trader. Ya, kalau trader saham itu harga saham sekarang 1.000, ya dia harus belinya dengan angka 1.000. Nggak bisa membeli dengan angka 800, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, dia hanya bisa pasang limit, Pak. Iya, pasang limit di sini. Kalau nanti harganya turun ke 800 baru saya beli. Ternyata kalau harganya bablas jadi 1.200, maka Anda sudah kehilangan momen. Paham maksudnya ya? Ya, jadi ini bukan pasang limit. Ya, kalau orang dagang itu beli di 800, harga sekarang 1.000 dapat diskon di 800. Ya, karena itu pedagang saham agak dihindari. Kenapa? Karena dia belinya di harga at the money-nya. Harga sekarang 1.000, Anda tidak bisa beli di bawah 1.000. Beda dengan Anda beli rumah. Ya, kalau rumah Anda bisa beli berdasarkan NJOP. Ya, nilai jual objek pajak. Misalkan NJOP-nya 1 miliar dan kemudian harganya Anda beli misalkan 800 juta, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena NJOP adalah harga acuan pasar. Anda mendapatkan harga di bawah pasar, maka masih bisa Anda masih bisa untung. Kenapa? Karena belinya dikulak di bawah harga pasar. Sampai sini paham ya? Kan inilah yang menyebabkan kenapa orang tidak suka main saham. Kenapa orang anti main saham? Kenapa? Karena dia nggak bisa murah. Ini pemikiran ini saya dapatkan dari Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki anti saham karena menganggap saham itu nggak bisa dibeli dengan harga yang murah. Beda dengan rumah. Rumah Anda beli langsung untung. Beda dengan jadi pedagang di sini. Ya, jadi pedagang di sini Anda beli langsung untung. Ya, Anda kulak langsung untung maksudnya. Ya, paham maksudnya. Nah, inilah yang kemudian saya pakai, saya putar-putar, saya berpikir keras bagaimana caranya supaya harga saham itu bisa dibeli dengan sistem kulak seperti itu. Dan itulah hadiah yang diberikan oleh semesta kemarin, dan ini sudah saya presentasikan ke murid-murid saya, dan mereka semua wow, ini pemikiran yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat luar biasa. Ya, saya ambil contoh di sini adalah saham NKLA. Ya, NKLA ini adalah saham Nikola. Nikola ini memproduksi kendaraan listrik. Ya, dia punya beberapa kendaraan listrik dan juga teknologi baterai. Ya, sekarang ke depan ini nanti semuanya akan bermain listrik, mobil listrik sudah makin diterima, maka kita perlu teknologi baterai yang makin hari makin canggih, makin kuat. Jadi satu kali casnya lebih singkat, bisa menempuh jarak yang lebih jauh lagi. Itu terus. Jadi kalau Anda mau invest sekarang paling gampang adalah investasilah di bidang baterai, ya, di bidang listrik yang menggunakan listrik sebagai energi. Contoh misalkan seperti Anda beli Tesla, ya itu boleh. Ke depan bakal sangat bagus karena Tesla itu punya future benefit yang sangat tinggi. Nanti kalau Anda belajar tentang fundamental saham, Anda bisa belajar bagaimana saham Tesla itu benar-benar bagus secara bisnisnya. Ya, sama juga dengan NKLA. NKLA ini juga salah satu pesaing dari Tesla. Ya, dia peringkat 3 di dalam grupnya itu. Ya, tidak sebesar Tesla company ini, tapi cukup bisa menggoyang pasar karena dia punya teknologi baterai yang wow, yang luar biasa. Ya, nah sekarang pemikirannya adalah, sekarang harganya adalah 52,73. Nah, saya maunya membeli dengan harga di bawah itu, bisa nggak? Bisa nggak? Saya lalu kemudian saya utak-utak, saya melakukan riset dan segala macam, sampai kemudian jawabannya itu ditemukan ketika lagi meeting dengan kantor pusat. Ya, bagi Anda yang ikut kelas 6 minggu masih ngerti maksudnya apa. Ya, dan kemudian dia dikasih pemikiran ini tiba-tiba itu ketika saya lagi makan, kok tiba-tiba kepikir seperti ini, dan akhirnya saya menemukan bahwa saya bisa membeli saham NKLA ini dengan harga cuma 35,30. Bayangkan 35,30 kurang lebih ada di sini, ya. Kurang lebih kalau kita gambar kurang lebih ada di sini. 35,30 ini diskonnya kurang lebih 33%. Wow. Jadi pada saat saya beli saham ini, bener ya, perhatikan ini beli beneran harga 52,73, saya belinya di angka 35,30, saya keluar uang 35,30 kali 100 share, ya jadi 3.530 per
satu kontraknya, ya 3530. Jadi saya keluar uang 3530, ya. Saat ini harga pasarannya itu kalau saya mau jual sudah langsung ke 5273. Ya, sudah ada keuntungan langsung 33% di depan. Tapi memang ada tapinya, tentu saja ini tidak bisa langsung dijual, ya, karena harus menunggu sampai sekitar bulan September Oktober. But it's okay, nggak ada masalah karena saya sudah punya spending segini besar. Ya, jadi bukan berarti saham ini pasti untung loh ya, enggak. Tapi pada saat beli saya sudah untung dulu. Itu poinnya. Jadi kalau misalkan nanti ternyata bulan Oktober di akhir itu ternyata turun ke 30 misalkan, maka saya harus menanggung kerugian berapa? 35,30 dikurangi 30, itu kerugian saya. Dan it's okay, main saham saya rugi, it's okay. Bisnis selalu ada untung dan rugi, nggak bisa untung terus. Ya, tetapi kalau misalkan ternyata harganya stuck, stay aja di 52,73, maka saya pasti dapat 33%. Pasti dapat. Ya mungkin nggak, pasti dapat. Ya, apalagi kalau sekarang tiba-tiba nanti di bulan Oktober ternyata harganya naik ke 95, ya karena good news dan segala macam bisa naik ke 95, maka saya dapat keuntungan berapa? 35,30 ke 95. Itulah keuntungan saya. Menarik kan? Menarik sekali ya. Jadi ini menjawab pertanyaan dari murid saya yang terutama yang dari pemain properti, ya, yang selalu mereka mengatakan beli rumah Pak, investasi rumah bisa beli dengan diskon. Ya, beli saham sudah nggak bisa ngutang, nggak bisa dapat diskon lagi. Kenapa saya harus beli saham? Itu pertanyaan good, bukan pertanyaan bad. Pertanyaan good, dan itu merangsang pikiran saya untuk selalu berpikir gimana caranya supaya saya bisa beli ini seperti rumah. Ya, paham maksudnya ya. Anda nggak perlu tahu caranya bagaimana, tapi Anda pahami dulu konsepnya bahwa ini tuh bisa. Ya, bayangkan Anda sekarang beli dengan angka 35,30, maka pada saat beli Anda sudah tenang dulu. Karena ini tuh jauh harganya di sini tuh 35 nih jauh sekali. Ya, bukan berarti nggak mungkin loh ya, mungkin aja. Ya bisa jadi dia tiba-tiba crash turun terus, bisa. Ya, sekali lagi ini bukan holy grail yang kemudian mengatakan bahwa pasti menang. Enggak, bisa rugi, bisa rugi. Ya, cuman lebih gampang untung. Ya, ini adalah satu strategi yang membuat untung Anda jadi lebih gampang. Dan apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya menggunakan pola pikir sama seperti pedagang tadi, yaitu adalah apa? Kula. Ya, kemudian kita jual dan kemudian kita kula lagi. Akan melakukan seperti ini saja, simple sekali, ya, simple sekali. Kula, jual, dapat duit. Kula lagi, jual, dapat duit. Kula lagi, jual, dapat duit. Always like that, do it again and again and again and again. Terus seperti itu. Bedanya lagi dengan bisnis biasa, bedanya apa? Bedanya adalah barangnya liquid. Betul sekali, ya. Kalau Anda beli rumah, yes, benar Pak, Anda bisa dapat diskon Anda 30%. NJOP-nya 1 miliar, Anda bisa beli dengan harga 800 juta. Betul? Yes, memang benar. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi permasalahannya, Anda jualnya setengah mati. Betul nggak? Nah, ditambah lagi sekarang kena kondisi krisis lah, begini, begitu, dan segala macam. Sulit Pak jual rumah. Betul? Sama juga dengan ketika Anda jual barang seperti ini, ya, di toko Anda, uang Anda berupa barang semuanya. Semuanya berupa barang. Ya, ketika Anda butuh duit, maka barang ini juga sulit sekali mau dijual dan diuangkan, sulit. Ya, kecuali Anda memberikan diskon lagi. Ya, memberikan harga miring baru supaya hari ini habis semua. Sedangkan di saham, salah satu keunggulannya yang paling luar biasa dan tidak dimiliki oleh real estate maupun bisnis real, yaitu harganya liquid. Barangnya liquid. Karena kita di situ cuman sebagian kecil, cuma seperti kuman. Ya, karena volumenya gede banget. Jadi kalau kita sekarang cuma beli 3.500, wah diketawain Pak, satu hari aja transaksinya bisa puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar. Jadi cuma 3.500, aduh, nothing lah, sebentar juga bisa. Jadi enaknya lagi, sekarang Anda bisa menjual ini anytime. Kapanpun Anda mau jual aja. Kula lagi, jual, kula lagi. Anda bisa lakukan itu kapanpun. Anda mau main pasif bisa, main aktif bisa. Yang penting intinya adalah bagaimana caranya kula dengan harga lebih murah daripada harga pasar. Ya, sekali lagi, ini menarik sekali. Ini ada satu konsep yang bikin saya langsung kepikiran, nggak bisa tidur. Dan ini adalah eureka bener. Saya mau sharingkan kepada teman-teman karena bagi saya ini ada satu hal yang menarik. Semoga energi ini bisa menular kepada teman-teman semuanya. Ya, ini ada satu satu inspirasi yang benar-benar inspirasi yang nggak terpikir oleh saya sebelumnya, dan ini temukannya dengan sangat-sangat tidak sengaja. Wow, ya. Saya rasa udah cukup.
sharing saya sudah cukup ya. Jadi saya bersama video ini saya ingin berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ikut kelas 6 minggu di gelombang pertama kemarin, karena vibrasi kalian juga ikut berperan di dalam penemuan saya ini. Tanpa kalian, saya nggak mungkin menemukan ini. Jadi saya percaya bahwa segala sesuatu adalah part of the whole, bahwa semuanya terjadi karena ada peran kita masing-masing. Jadi nggak ada satupun peran yang nggak berguna, semuanya saling dukung-mendukung. Ya itulah gunanya kita membentuk satu komunitas. Dan bagi Anda yang ingin ikut gelombang kedua nanti, Anda bisa pantau terus di grup ya, di grup, karena nanti saya kasih pengumumannya di grup mungkin sekitar pertengahan Juli ya, setelah grup pertama selesai. Sekaligus Anda juga bisa melihat testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di gelombang 1. Dan ya, kita akan ketemu nanti di gelombang kedua, dan saya yakin di gelombang kedua pun juga akan terjadi satu hal yang baru ya. Dan kalau Anda ingin juga belajar tentang bagaimana caranya bermain seperti ini, atau Anda mau investasi, ya Anda bisa PM lah, jangan ngobrol di sini. Oke? Menarik kan? Paling tidak Anda bisa mendapatkan idenya seperti apa. Oke? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, bisa menularkan semangat bagi Anda bahwa yang namanya inspirasi itu ada. Ketika kita berada dalam satu komunitas yang tepat, itu bisa ke-trigger. Dan ketika itu ke-trigger, ini benar-benar gak pernah saya pikirkan sebelumnya. Ini ada benar-benar satu hal yang beyond my mind, satu zona yang unknown. Tapi ketika kita bermain-main ke zona unknown itu, wow, inilah yang terjadi. Ini gak pernah saya publikasi sebelumnya, gak pernah terpikir juga sebelumnya. Dan kali ini saya publikasi supaya teman-teman bisa merasakan juga. Mungkin teman-teman gak main saham, it's okay, gak harus main saham, enggak. Tapi di dalam kelas itu saya akan membawa teman-teman untuk menemukan inspirasi versi Anda sendiri. Karena belum tentu ini yang Anda butuhkan. Inilah versi saya. Anda akan menemukan versi yang dibuat khusus untuk diri Anda nantinya. Oke, menarik kan? Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you. Bye.